ربي فاجعلنا من الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tabarukan ingkang kita hormati sahabat takdimi panjenenganipun para alim ulama, para habaib ingkang senantiasa yang selalu dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Wabil akhos panjenenganipun Al-Habib Hasan Lutfi Al-Abbas, Al-Habib Rizal Al-Abbas, kepada beliau Gus Nur Fauzan dan kepada beliau Gus Johan Amru yang senantiasa kita doakan dan kita mintai doanya agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dan yang selalu dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kepada keluarga besar Mahage Kabupaten Kebumen, pengurus dan anggotanya, jamaah pecinta sholawat dan komunitas pecinta sholawat dimanapun Anda berada, dan bala santri koplak dimanapun Anda berada, yang dalam hal ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara yang spesial. Dari awal kita alhamdulillah bersama-sama sudah bisa mengikuti pembacaan Maulid Situduror yang disiarkan langsung secara online oleh Mahage Kebumen edisi spesial dan oleh Santri Koplak edisi spesial. Semoga acara ini selanjutnya bisa memberikan kita kabar semangat sebagai spirit kita, walaupun ruang lingkup kita pada minggu-minggu ini, bulan-bulan ini sedang berada di situasi yang sebagian besar mengatakan kita serba terbatas, tetapi tidak terbatas untuk kita tetap ngaji, untuk kita sholawatan, untuk kita ibadah, karena di dalam kesulitan itu Allah akan memberikan jalan. Semoga dengan para habib dan para kiai yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita di tengah-tengah tadi Habib Hasan berbicara Pakebun ini, semoga di dalam malam hari ini langsung disiarkan dari channel YouTube, kita bisa belajar bareng-bareng untuk memberikan pencerahan kepada kita. Nanti kami berikan waktu kepada beliau Gus Nur Fauzan untuk memberikan pencerahan dengan tema malam hari ini, yaitu seputar Corona. Nah, tentunya yang kita harapkan nanti kajian ini menjadi pencerahan untuk hati kita dan umumnya bangsa Indonesia bahkan dunia ini. Monggo nanti kami memberikan waktu kepada beliau mulai dari Gus Nur Fauzan dan seterusnya para habaib dan para kiai yang ada di sini. Dari kami tentunya akan sangat berharap acara ini nanti kami minta partisipasinya langsung dari para pecinta sholawat yang mengikuti channel ini dari YouTube. Bisa bertanya nanti di live comment di sana, silakan ditulis pertanyaannya, nanti akan kita bahas, atau bisa lewat WA. Nanti bisa dikirimkan nomornya, bisa untuk bertanya dan nanti akan dikupas. Kalau bisa habis malam hari ini, kalau tidak bersambung ini.
Monggo tidak usah banyak lebar, kami berikan waktunya dan kami secara pribadi juga minta pencerahan ini untuk semuanya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli sa'atin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada beliau Al-Khatib Hasan Lutfi bin Mukhtar Al-Abbas, pada beliau Al-Khatib Al-Khurijan bin Hasan Lutfi bin Mukhtar Al-Abbas, kepada Kiai Agus Johan Amru, juga tak lupa kepada host kita Kiai Agus Nurlailah, dan semua yang hadir baik dari tim Mahage ataupun dari tim Santri Koplak yang tadi disampaikan bahwasanya ini merupakan spesial ya, dari Mahage maupun Santri Koplak, karena alhamdulillah malam ini bisa berkolaborasi dengan baik, dan insyaallah untuk malam hari ini jangan kita habiskan, karena kalau malamnya habis berarti besok tidak ada malam lagi. Nah, ya, jadi besok insya Allah masih ada malam-malam dan seterusnya, dan semoga ya ini karena mohon maaf karena Mahage ini berkolaborasi dengan Santri Koplak, jadi tetap ada genre Santri Koplaknya. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita walaupun dalam keterbatasan kan, karena ada physical distancing, harus ada jarak masing-masing 1 meter ya, jadi ada jarak ya, ada jarak. Sementara ini tidak masalah karena ini untuk sementara ada jarak di antara kita, tapi semoga ini untuk sementara karena yakin badai pasti berlalu, wabah itu juga pasti akan hilang. Yakinlah semua adalah untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu virus COVID-19 atau yang masyhur disebut sebagai corona, makanya sehingga disikapi oleh teman-teman kita yang dari Jawa itu menjadi konora. Jadi konora itu cedek, konora kumpul, konora metu-metu, cara itu yang stay at home. Stay at home. Jadi konora, masya Allah. Konora salaman. Jadi corona di konora. Ya, ini merupakan Nekon orang Jumatan nah ini lagi juga menjadi kegelisahan umat, terutama para kiai, para ulama yang termasuk Kiai Agus Johan juga lagi masya Allah. Ini mengharap agar juga corona ini cepat berlalu, amin, sehingga ibadah kita apalagi menjelang puasa yang tadi sampaikan dari puasa juga bisa berlangsung dengan baik seperti biasanya. Jadi kita semua yakin, hakul yakin, tidak ada yang senang Jumatan libur. Cocok. Termasuk saya yakin ini presenternya. Iya. Termasuk tidak senang ada Jumatan libur. Selaku seorang muslim tidak senang ada Jumatan libur. Jangan sampai malah tempat kamu Jumatan enggak? Oh enggak. Yaudah saya ke tempat kamu saja. Itu. Malah cari yang enggak Jumatan ini. Ada perpindahan penduduk sementara. Yang aneh kadang-kadang apa? Yang enggak pernah Jumatan ikut ribut. Itu kadang-kadang masya Allah. Makanya ini penting untuk kita semua. Ya Allah, kita merindukan sholat Jumatan, kita merindukan sholat jamaah. Yakin ya, jangan dikira ini yang buat Jumatan pasti senang. Tidak, semua kita sedih. Kita menginginkan apa? Semoga penyakit ini, virus ini semoga cepat diangkat oleh Allah. Amin, amin, amin. Makanya ini saya teringat ya sebuah ungkapan bahwasanya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ujian untuk iman kita. Dan kemarin beberapa hal sudah disampaikan, ada yang menyarankan untuk tawamun itu. Ketika itu saya mengingat tentang ayat Allah bahwa qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi sangat beruntung seorang yang selalu
mau mensucikan dirinya, mau bersuci. Ya. Orang-orang yang mau bersuci, menjaga kesucian diri dengan cara berwudu, ini sangat beruntung. Ya. Makanya dawamul wudu. Insya Allah kita sebelum ada virus pun kita sering kali melakukan dawamul wudu. Ketika akan berangkat sekolah, mengaji dan sebagainya. Ini untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang saatnya saya mengerjakan, ayo kita sangat disunahkan untuk mendawamkan wudu. Ya, syukur-syukur ketika batal wudu, batal wudu, batal wudu. Jangan kayak presenternya ini. Wudu batal, wudu batal. Kebalikannya ini. Iya. Oh, gede matur nih. Iya. Dari wudu pun batal. Jadi masya Allah, ini mengingat untuk kita semua bahwasanya ilmu wudu ini agar kita melanggengkan wudu itu sangat baik. Dan subhanallah minimal kita 5 kali berwudu dalam keseharian kita. Tapi lebih dari itu sangat banyak yang disunahkan. Contohnya apa? Ketika kita akan tidur. Jadi ini ketika akan tidur pun disunahkan untuk berwudu. Sebenarnya sunah-sunah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kita tinggal melaksanakan, dan jauh hari sebelum ada virus ini itu sangat-sangat disunahkan. Yang sekarang lagi digalakkan ini. Contohnya apa? Contohnya kayak orang bersin. Ya, Orang bersin ditutupi. itu kan dalam hadis sahih dijelaskan agar ditutup. Itu jauh-jauh sebelum ada virus ini Rasulullah sudah menyampaikan itu. Disunahkan dari dulu, kita disunahkan oleh Rasul ketika kita bersin untuk menutup mulut kita. Nah, apalagi sekarang ketika ada virus, makanya jangan bersin sembarangan. Dan ingat, ini kata pakar kan? Dari pakar atau pakar? Jadi pakar itu bukan suaminya Bukar. Ya. Nah, dan pakar kalau suaminya Bukar. Oh. Jadi pakar ini ada yang menjelaskan, pakar virus ya. Iya. Itu menjelaskan, katanya di dalam tubuh kita ada imun. Imun. Iya. Kekebalan tubuh. Oh, ujar kubruah imun. Imun. Oh, iya. Salah mana deh. Jadi ada imun, kekebalan tubuh kita ini teknologi Allah. Ketika kekebalan tubuh kita berfungsi, ada virus masuk, maka apa yang akan terjadi? Kita bersih. Jadi ternyata bersih itu merupakan tanda perlawanan kekebalan tubuh. Perlawanan kekebalan tubuh terhadap virus. Dan itu kalau kita kaitkan dengan apa yang disebutkan Rasulullah, bahwa orang bersih itu disunahkan untuk membaca Alhamdulillah. Itu karena apa? Ternyata kita harus bersyukur bahwa Allah telah menciptakan imun dalam tubuh kita untuk melawan virus. Kita hasil kita Alhamdulillah sampai kita tutup ya. Terus kita disunahkan mendoakan teman yang bersih juga dengan yarhamukallah, agar Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Ini subhanallah sangat baik. Terus kita yang bersih jawab lagi yang bikumullah yusufubalakum. Ini sunnah ya. Terus juga yang sudah disunahkan oleh Rasulullah dulu dalam kitab Maraqil Ubudiyah, itu juga dijelaskan tentang adabnya wudu. Jadi ketika wudu itu kan disunahkan sebelum kita berwudu itu kita membasuh telapak tangan, dan disunahkan itu untuk nyela-nyelani. Jadi kalau ada sekarang ada anjuran dari dokter, ketika kita membasuh tangan itu dengan beberapa gerakan. Saya contohkan, misalnya ya, setelah kita membasuh seperti ini, terus seperti ini ya, dari dulu itu sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sudah sangat disunahkan oleh Rasulullah. Jadi ternyata wudhu kita pun ada adabnya, diantaranya adalah melaksanakan sunnah ketika membasuh telapak tangan kita untuk nyela-nyelani. Jadi sela-sela ini jari-jari kita. Nah, terus ketika akan istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kadang-kadang ada yang mau kutik-kutik kumil ketemil. Nah, gini kan. Padahal kan disunahkan untuk memasukkan air. Namanya istinsyak. Nah, bahkan ada sahih Rasulullah di dalam hadis Bukhari itu ada bahwa ketika bangun tidur kita disunahkan untuk berwudu. Kenapa berwudu? Tentunya akan atau sholat tahajud atau sholat subuh dan sebagainya. Kenapa? Ternyata di hidup kita itu banyak setan. Jadi itu kita disunahkan untuk berwudu, terutama tadi istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ini begitu qad aflaha man tazakka. Sangat beruntung orang-orang yang
mau mensucikan dirinya dengan air wudhu, maka ini juga sebelum ada hand sanitizer, ada disinfektan dan sebagainya, kita sudah diberikan bekal oleh Rasulullah untuk lebih sering melaksanakan wudhu. Namun ini ada yang keliru juga, banyak pakar yang memberikan klarifikasi tentang adanya penyemprotan disinfektan ke tubuh. Sebetulnya katanya disinfektan itu hanya untuk benda, kalau ke tubuh katanya berbahaya. Tapi yang terjadi sekarang ini banyak orang yang menyemprotkan disinfektan itu ke tubuh. Yang kasihan ini kemarin ada cerita tukang galon nih. Tukang galon masuk perumahan, nganterin galon sampai 10 kali, dan 10 kali dia disemprot pakai disinfektan. Sampai dia ngomong, ini virusnya nggak mati tapi saya bisa kedinginan, saya bisa mati karena kedinginan. Jadi masya Allah, ini makanya ini perlu apa ya, adanya kejelasan tentang ini. Wudhu ternyata subhanallah sangat bermanfaat untuk kita. Nah, ketika setelah kita mensucikan diri kita, qad aflaha man tazakka, yang kedua wa dzakaros marabbi, kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini juga kita berzikir dengan menyebut asma Allah, Allah, dengan menyebut asma Rasulullah yang mengantarkan kita ingat kepada Allah. Wa dzakaros marabbihi fasalla. Nah, ini kita buka bahas wa dzakaros marabbihi dulu. Dan ternyata ini Syekh Ali Al-Khawas ini bahkan menganjurkan kita agar kita tiap hari, apalagi ketika ada wabah seperti ini, memperbanyak membaca istighfar. Pagi 1000 kali, sore 1000 kali membaca istighfar. Tapi jangan istighfar, jangan baca astagfirullahaladzim. Menjadi zikir sore dan pagi. Nah iya, nih ketika ada wabah, maka Syekh Ali Al-Khawas menyampaikan ketika ada wabah, maka perbanyak istighfar dengan cara membaca pagi 1000 kali, sore 1000 kali. Tidak lama kok, paling 10 menit. Kalau kelebihan nggak ada efek ya. Nggak masalah. Ini apa masalah yang lebih? Apa yang sering lebih? Gitu. Iya, jadi suka kelebihan. Makanya masya Allah, ini untuk kita semua ini dzakaros marabbihi, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Memperbanyak baca istighfar. Nah, yang terakhir adalah sholat. Kita sholat, perbanyaklah sholat, apalagi sholat sunat ya. Walaupun kita saat ini dianjurkan, diperintahkan atau dihimbau untuk sholat di rumah, tapi juga jangan pernah tinggalkan sholat, karena wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Nah, kita lagi diuji oleh Allah dengan adanya virus ini, kesabaran kita. Tapi ingat, dengan sabar kita dan sholat kita, insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin, amin, amin. Jadi, maturun Gus, banyak sekali hal-hal yang ini dengan corona ini umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia sedunia sedang diingatkan. Banyak hal yang diingatkan oleh Allah tentang adanya virus ini. Ya, semoga kita khususnya yang beragama Islam lebih mengenali bahwa sesungguhnya penanganan secara medis itu memang sesungguhnya itu banyak hal yang memang bernilai sunnah atau diajarkan oleh Rasulullah untuk kita dawamkan, untuk kita langgengkan. Tapi jangan-jangan seperti saya malah kadang-kadang ini kelalen apa ngelalen iki Gus. Insyaallah kata tunggale kula pede mawon iki. Kata tunggale sing kelalen. Nah, niki Bangga. Ya, untung sih madang sadar Gus. Kula kadang-kadang ngumpat lah niku. Nggih. Panitia itu catatannya, terima kasih ilmunya, semoga nanti banyak di sana yang menonton secara langsung. Silakan, kami sekali lagi ingatkan sebelum nanti dilanjutkan untuk aktif berpartisipasi, untuk bertanya lewat WA yang bisa dilihat nomornya sudah ditulis belum ya? Sudah ditulis, bisa silakan dikirimkan ke kami untuk nanti selanjutnya dijawab. Gitu. Terima kasih Gus. Menambahkan sedikit. Alhamdulillah untuk Mahage juga kemarin sudah menyelenggarakan
membaca Rotibul Hajat secara bersama-sama tiap habis maghrib. Alhamdulillah pesertanya tidak ada dari Indonesia saja, bahkan dari Malaysia ya, termasuk malam ini juga Malaysia ada yang menyimak atau melihat ini tentang live streaming malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua teman-teman yang bareng-bareng watakaros marobihi, kita sama-sama berzikir kepada Allah dengan berbagai cara, dengan membaca Rotibul Hajat, dengan membaca istighfar, dengan membaca sholawat fil qulub tadi, juga dengan membaca li khamsatin fi biha. Insyaallah kita semua semoga akan cepat mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Dan selanjutnya dari Gus Amr ini ya, Gus Amr pendapatnya, pemaparannya tentang bagaimana umat ini, kita selaku orang Islam, untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan sosial dengan keterbatasan-keterbatasan yang memang sedang ada dan menjadi aturan ini. Dan monggo ditambahi untuk keterangannya, kami butuhkan sebagai penguat iman dan Islam kita agar tidak goyah. Begitu Gus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami talimi, yang Habib Hasan Lutfi Al-Abbas, Al-Habib Al-Halizal Al-Abbas, Gus Nur Fauzan, Gus Agus Nurwela, dan semua tim Mahagi serta santri Koplak. Ini harus koplak dulu apa enggak? Baiklah, sekedar urun rembuk tentang masalah wabah yang sedang terjadi di negeri kita, bahwa kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, mempunyai rasa khawatir, mempunyai rasa takut, itu adalah wajar karena masih manusia namanya. Sehingga di mana-mana ada was-was, mau keluar, was-was, mau bermajelis, nanti salaman apa enggak ini ya? Kalau salaman takut dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi bagi kita semuanya. Apa yang diberikan Allah, apa ujian dari Allah, sebetulnya Allah itu sudah memberikan password, sudah memberikan kuncinya, sudah memberikan solusinya. Dalam suatu ayat disebutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab, tidak akan menyiksa, termasuk mungkin tidak akan memberikan wabah apabila anta itu adalah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah kalian. Artinya insya Allah ketika bumi ini masih ada Nabi Muhammad SAW, wabah-wabah itu cepat teratasi. Sebab semua makhluk itu hormat semua sama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada secara lahiriah. Tapi saya yakin bahwa beliau itu adalah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad seorang yang punya perasaan yang sangat susah apabila umatnya susah. Dan Nabi Muhammad SAW sangat gembira apabila umatnya juga gembira. Dan ini insya Allah Rasulullah itu melihat keadaan umat yang sangat sedih. Ini Rasulullah akan memintakan ampun kepada Allah. Amin. Apalagi di akhir ayat bil mu'minina raufur rahim.
Dan kita semuanya yakin di dalam hadis-hadis yang sahih, ketika orang itu bersolawat maka Rasulullah akan menerima sholawat kita. Artinya ada kontak antara umat muslim dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu masih ada solusi ketika Nabi Muhammad sudah kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi dengan membaca sholawat insya Allah Rasulullah akan hadir Amin. di tempat tersebut dan akan selalu mendoakan kita semuanya. Maka solusi pertama, perbanyak membaca sholawat. Yang kedua, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa, tidak akan mengadab, termasuk tidak akan memberikan wabah penyakit ketika kita semuanya gemar membaca istighfar, seperti apa yang disampaikan oleh Gus Nur Fauzan tadi. Banyak istighfar ya, 1000 kali ya. Kalau tidak kuat 1 kali diniati 1000 boleh nggak? Boleh bagi yang latihan. Pokoknya banyak membaca istighfar, karena sesungguhnya bahwa cobaan yang diberikan oleh kita semua itu karena kita banyak sekali dosanya, diingatkan oleh Allah, sehingga dengan istighfar yang banyak, yang sering, insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah akan menerima taubat. Innahu kana tawwaba, Allah zat yang Maha menerima taubat, dan insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, sehingga wabah corona ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, tambahan dari saya, perbanyak membaca sholawat dan membaca istighfar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Terima kasih Gus. Ini tambahan yang tentunya memberikan satu pemahaman, dan bagi yang belum tahu berarti pembaruan informasi bahwa dengan sholawat yang pertama tadi dan dengan istighfar ini memberikan selain motivasi menjadi obat. Insya Allah dengan obat ini nanti secara pribadi atau secara umum corona ini segera pergi dari Indonesia, dari dunia tentunya ya. Artinya dengan diangkatnya wabah ini. Terima kasih yang pertama kepada Gus Fauzan, kepada Gus Johan Amru, dan ini dari Habib. Monggo saya secara pribadi dan tentunya jamaah yang secara langsung atau di luar sana menyaksikan acara ini tentunya masih membutuhkan, untuk jangan memberikan tausiah. Silakan kami berikan waktunya kepada Habib untuk memberikan tausiah kepada kami semuanya. Monggo Habib, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadatsal muhtaromin kepada Ananda Gus Nur Fauzan SPD, kepada Ananda Kiai Agus Johan Amru Al-Hafidh, juga kepada Ananda Gus Nur Naila, dan semua pemirsa yang berada di manapun, anakku semuanya, para pecinta sulap kabupaten Kebumen. Kita menyadari bahwa saat ini masyarakat sedang diguncang dengan kecemasan, dengan ketakutan, dan juga tidak percaya 100%. Ada yang tidak percaya 100%. Untuk dapat kita yakini bahwa semuanya adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut pengamatan saya, kelihatannya kita dicoba bukan diazab, diuji oleh Allah. Tentunya yang naik adalah orang yang ikut ujian. Maka ketika kita diuji oleh Allah, maka insya Allah kita akan naik ketakwaan kita, ketakwaan iman kita kepada Allah SWT. Allah menguji pada seseorang atau pada
manusia semuanya. Itu karena Allah kepengen membuktikan apakah betul manusia ini sudah tidak ingat apa betul manusia ini sudah tidak mengakui kekuasaan Allah. Artinya di hati manusia ini sudah ada kesombongan yang luar biasa. Kita amati di beberapa wilayah negara ataupun wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, banyak orang yang sudah mulai merasa mampu dan dia merasa sombong. Dialah orang yang paling mampu, sampai-sampai dia lupa bahwa di sekitarnya banyak orang yang butuh pertolongan, butuh perhatian. Sehingga dengan demikian Allah menguji apakah betul kamu sudah merasa paling mampu. Dan beberapa pimpinan di negara-negara yang ada di dunia ini sudah mulai menampakkan kesombongannya dengan kekuatan militernya, dengan kekuatan ekonominya, dengan kekuatan politiknya dan sebagainya. Ini seolah-olah sudah melebihi kekuasaan Allah. Maka ketika ada kesombongan, Allah membuktikan kepada manusia bahwa dengan makhluk yang kecil tidak seberapa bisa menghancurkan manusia sombong. Ketika Musa sombong, Allah menghancurkan Musa dan tentaranya, Fir'aun. Ketika Fir'aun itu sombong, Allah membuktikan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun akan dikalahkan dengan hal yang kecil, yaitu air. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah dengan air. Padahal air tidak memiliki kekuatan seperti hanya bom dan sebagainya. Kemudian kesombongan dari Raja Abroha juga Allah membuktikan kepada Raja Abroha, dan kesombongannya dibuktikan Raja Abroha kalah dengan makhluk yang kecil, yaitu burung ababil. Kemudian sekarang juga ada kesombongan yang dilakukan oleh beberapa pimpinan negara, bahwa dia adalah adik kuasa, dia bisa menguasai ekonomi dunia, dialah penguasa teknologi dan sebagainya. Nah, ini menurut pengamatan saya, mungkin ini Allah membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa, dan Allah membuktikan bahwa kesombonganmu akan kalah dengan hal yang sebetulnya sangat dianggap sepele, yang sangat kecil. Si virus corona adalah mikroba. Jadi virus yang kecilnya adalah sebesar 0,1 nano, ya 0,15 nano, 0,15 nano, sangat kecil dibandingkan dengan mikroba. Virus ini lebih kecil. Ternyata dengan virus COVID-19 yang sangat kecil, masyarakat dunia terpuruk ekonominya, terpuruk negaranya, terpuruk politiknya, terpuruk rasa kasih sayangnya dan sebagainya dengan makhluk yang sangat kecil. Untuk itu ya Allah, mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan dengan adanya virus corona ini
kesombongan yang ada di dunia ini segera berlalu, kesombongan ini segera disadari oleh mereka orang-orang yang sombong, baik itu pimpinan negara maupun orang-orang yang merasa mampu yang ada di sekitar kita, agar mereka bisa berbagi. Saat ini dicoba oleh Allah. Apakah dengan melihat seperti ini mereka menyadari bahwa butuh berbagi? Kita harus berbagi kepada orang-orang yang memang perlu ditolong. Nah, disinilah akan kita buktikan nanti apakah orang-orang sombong yang ada di sekitar kita peduli dengan orang-orang yang memang butuh dibantu. Sekira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Habib atas pencerahannya. Semoga ini tentunya bukan hanya saya, dari teman-teman yang pemirsa semuanya di channel yang kami buka ini bisa memberikan pencerahan untuk semuanya, bukan hanya dari Habib. Dari tadi terima kasih Ustaz Fauzan, Gus Fauzan, Gus Johan, terima kasih. Tadi sambil menunggu ini nanti informasi dari kru di belakang sudah ada WA masuk atau pertanyaan yang sudah terkumpul untuk kita kembalikan ke masing-masing. Ya, ini nanti kami menunggu beberapa menit untuk informasi. Kalau tidak, ya ada, saya mencatat ada 5 catatan, ada 6 catatan ya, kurang lebih. Ada nggak sih? Ya, oh sudah di saya. Ada 6 catatan yang tadi bisa kita simpulkan atau kita rangkum, kita ringkas untuk pada malam hari ini. Tadi ini ada informasi untuk pertanyaan sudah masuk ke redaksi. Kita buka dulu ya. Ini yang ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan yang pertama dari Winda H. Ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya sama Gus Fauzan. Ini Gus Fauzan, bagaimana pendapat Gus Fauzan tentang maraknya wabah saat ini sampai sholat Jumat atau fardu di masjid ada yang tidak diperbolehkan? Ini pertanyaan, bukan orang marah Gus. Ya, ini untuk Gus Fauzan ini saya sampaikan. Ini mau langsung dijawab atau kita bacakan dulu yang sudah masuk ini? Iya, ini yang pertama. Yang kedua, ini dari Revi Amalia Rifani. Ya, selamat malam ini. Assalamualaikum. Saya bertanya kepada Gus Fauzan. Ini Gus Fauzan lagi. Semoga tidak terpapar setelah ini Gus. Bagaimana pendapat Gus tentang seseorang yang takutnya sangat berlebihan terhadap wabah saat ini, yaitu corona? Itu pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga ini, Assalamualaikum Mas, perkenalkan saya Sema Ayu Aditya dari Kedawung Bejagoan. Saya mau bertanya, saya melihat seorang konten kreator atau YouTuber dalam menyemprotkan disinfektan di dalam masjid menggunakan sepatu dalam keadaan dalam masjid karpet tidak digulung. Lalu bagaimanakah hukumnya ketika untuk sholat? Terima kasih Gus. Ini nanti bisa yang menjawab Gus Johan ini, karena kebetulan tidak dialamatkan dan tidak menyebut nama. Mungkin 3 dulu ini Gus. Ini kalau saya bacakan, yang pertama tentunya saya capek, yang ketiga banyak juga ini yang merespon. Ya supaya saya nggak lupa ya dijawab dulu Gus. Nanti ada attention dari teman-teman kita yang di rumah yang menyimak acara kita malam hari ini.
Ya, ini monggo. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama tentang wabah virus corona ini sampai menyebabkan para ulama baik dari hasil keputusan MUI, fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia maupun dari PBNU pusat sampai ke PWNU dan PCNU, semuanya ada keputusan dari hasil Bahsul Masail dan sebagainya, bahwasanya diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, yaitu adalah hasil dari para ulama yang telah melaksanakan Bahsul Masail, dan itu tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Ya, ketika kita mengingat tentang maqasid syariah, bahwasanya tujuan syariat yang utama adalah hifdzun nafsi. Nah, ini ketika ada perkara yang darurat, ingat bahwa ad-daruratu tubihul mahdurat. Seperti halnya gini, ketika orang melaksanakan puasa Ramadan yang hukumnya fardhu ain, ya, wajib, ya, ini dengan beberapa persyaratan dan sebagainya. Ketika dia bepergian, dia boleh nggak membatalkan puasanya ketika sudah mencapai jarak musafir dengan persyaratan yang telah dilalui? Ya, ada rukhsah itu namanya. Nah, makanya hal seperti ini yang perlu kita sampaikan, bahwasanya para ulama ini yakin ini bertujuan agar adanya keselamatan umat, untuk menghilangkan madharat. Ya, tidak ada seorang pun insya Allah di antara kita, ya, dan juga apalagi para ulama itu yang mengajak untuk kepada kesesatan, insya Allah tidak. Walaupun ada perbedaan pendapat, silahkan. Walaupun ada perbedaan pendapat, itu tidak masalah. Tapi yang penting adalah tujuannya hifdzun nafsi, untuk menjaga keselamatan umat. Ya, terus bahwasanya yang kedua itu tentang ketakutan. Tentang ketakutan itu jangan sampai itu terjadi di antara kita. Makanya ada istilah jangan piknik, jangan panik. Jadi jangan kemana-mana, tapi juga jangan panik. Jangan terlalu takut, karena katanya kalau orang terlalu takut, ketakutan itu akan menurunkan imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Makanya itu dari kita, semoga kita semua saling bisa menguatkan, memberikan semangat untuk tidak ingat bahwasanya ini sudah banyak yang sembuh, dan insya Allah lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Ya, jadi insya Allah semuanya kita saling mendoakan dan memberikan semangat untuk agar kuat bisa menghadapi ujian ini dengan baik, dan insya Allah semoga wabah ini cepat berlalu. Jadi tadi jangan takut. Walaupun rasa takut ini diciptakan oleh Allah sebagai ujian kita, tapi pokoknya jangan terlalu takut. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan. Ada dari Gus Tuhan, silakan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga tadi. Lanjut. Monggo lanjutnya untuk menjawab Gus Johan untuk yang tadi, untuk ada kasus ini, berkaitan kasus lah ya, dari Sema Ayu Aditya ya, yang Kedawung. Saya melihat seorang konten kreator YouTuber dalam menyemprotkan, ini berarti melihat tidak secara langsung tapi melihat kasus ini dari YouTube gitu ya, atau bagaimana? Iya ya, melihatnya ada seorang kreator YouTuber, iya, terus mengupdate gambar atau petugas sing jaga masjid, bahasane Kebumen, nganggo sepatu. Monggo nggih. Maksudnya itu masuk masjid pakai sepatu terus Nggih. ngapain? Nyemprot. Nggih. Monggo. Terima kasih. Langsung saja menambahkan, mungkin sebetulnya sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Gus Nur Fauzan terkait dengan rasa takut ataupun bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi wabah ini. Sebelum ke pertanyaan yang nomor 3 itu, yang jelas
memupuk atau memperbaiki tauhid kita, keyakinan kita pada Allah itu harus selalu ditanamkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti apa yang ada di dalam Rotib Al-Atos itu, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Menyebut nama Allah yang Rahman yang Rahim, tidak ada daya kekuatan apapun yang bisa mencelakai kita, yang bisa mengapeskan kita, kecuali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin seyakin-yakinnya akan hal itu. Tapi kemudian sikap lahirnya, karena kita itu hidup dengan dengan cara, dengan metode, maka harus pula mengikuti himbauan dari pemerintah. Ya, seperti tadi, bagaimana ketika kita tidak Jumatan, apakah dosa atau tidak. Adanya khilafiyah kadang-kadang menjadikan sikap yang tidak baik, tidak akur antara sama muslim, ada yang Jumatan, ada yang tidak. Nah ini ketika kita menjadi warga negara yang baik, seharusnya walaupun kita yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sikap lahiriah tentunya harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah maupun dari para ahli dan para ulama. Toh itu sudah dimusyawarahkan dengan berbagai macam disiplin ilmu, kita tinggal mengikuti saja. Termasuk saya itu orang yang berbuah mikir nuwun sewu. Orang mikir mumet-mumet boleh dalil niku mboten bakal. Jadi ada pertanyaan guyonan ini, Ustadz, kira-kira surat apa yang harus dibaca supaya kita terhindar dari COVID-19? Ya, maka Ustadznya menjawab, surat anjuran dari pemerintah atau kabupaten atau dari PCNU, itu insya Allah bisa terhindar dari COVID kalau betul-betul dipatuhi. Jadi enak saja, nggak usah mikir yang macam-macam. Sudah ada yang mewakili memikirkan hal itu. Insya Allah itu semuanya yang terbaik untuk umat, untuk warga negara Indonesia. Terus khususnya, terus pertanyaan mengenai ada orang yang masuk masjid untuk menyemprot disinfektan supaya terhindar dari virus-virus, terus kemudian sepatunya masuk. Tentunya tempat untuk sujud, tempat untuk sholat, supaya sholatnya sah, itu tempatnya harus suci. Nah, ketika ada orang masuk, sepatunya masuk masjid, padahal itu kan dari mana-mana kita nggak tahu apakah membawa najis atau tidak, tapi kemungkinan besar kan membawa najis. Maka setelah disemprot selesai, itu dari takmir harus ngepel supaya suci. Ngepelnya pakai sabun itu kan sama saja untuk membunuh virus-virus juga bisa. Kalau ini malah karpetnya ya, sama saja ya. Karpetnya yang diinjak-injak. Sepatunya naik di karpet, iya. Karpetnya digulung, dicuci, digulung, disucikan. Intinya najis itu tidak boleh berada di masjid, di tempat sujud, di tempat yang untuk sholat. Artinya harus ada proses pembersihan baik di lantai atau di karpet. Lantai ataupun di karpet. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Mas Ema Ayu Aditya, Mas apa Mbak ini, semoga bisa dipahami. Ini ada tambahan lagi Gus. Ini kita tambah lagi satu pertanyaan ini. Ya. Ada lagi ini. Assalamualaikum, izin mau bertanya dengan Tujuan Amru. Betul ini. Bagaimana mengurus jenazah yang terpapar virus menurut Islam? Dan bagaimana hukum masyarakat yang tidak mau menerima jenazah COVID-19 untuk dikuburkan di daerahnya tersebut? Orang yang
sudah meninggal itu kan seharusnya segera dikuburkan. Itu bagaimana? Nah, ini posisinya bingung tapi bertanya, intinya bertanya. Ya, menanyakan tentang itu tadi dua hal ya. Monggo dijawab langsung Gus. Tidak perlu saya ulas, nanti yang bertanya malah ini cuma sumbernya saja dari Mbak Wafis Aziza Safitri dari Karanganyar gitu. Monggo. Untuk Mbak Safitri dari Karanganyar, terima kasih atas pertanyaannya. Ini keunggulan orang-orang koplak dan bingung. Tapi yang koplak saya nih, bukan Habibnya. Jadi memang permasalahan-permasalahan terkait dengan virus corona itu semua serba darurat. Yang seharusnya jenazah itu dimakamkan dengan kaidah fikih yang benar, maka dengan adanya penyakit yang berbahaya ini menjadikan boleh untuk dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang ada di dalam fikih. Jadi kalau ada jenazah yang terpapar virus COVID-19 ini, maka itu sudah ada tim ahli untuk mengubur jenazah tersebut. Tim ahli itu sudah mempertimbangkan segala sesuatunya supaya yang ngubur itu tidak tertular, supaya jenazah itu tidak menularkan kepada yang lain, dalamnya seberapa itu sudah sesuai dengan keilmuannya. Maka jenazah yang seperti itu kita serahkan, seharusnya kita serahkan sepenuhnya kepada tim ahli. Nah, kemudian tentang masyarakat yang tidak mau menerima jenazah tersebut, ya ini sebetulnya ya kurang tepat. Untuk itu dibutuhkan dari pemerintahan desa setempat dan juga ulama setempat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya supaya tidak menolak. Masa masyarakatnya sendiri, warganya sendiri mati situ kok ditolak, tidak boleh dimakamkan. Nanti kalau di sana ditolak lagi gimana? Ditolak lagi gimana? Ini kan kasihan juga. Maka insya Allah dari tim medis itu menguburkan sudah dipertimbangkan segala sesuatunya. Insya Allah ya tidak menular, insya Allah. Kalau itu sudah dipikirkan, sudah dipertimbangkan secara matang. Terima kasih. Terima kasih dari Gejohan. Mungkin ini terinspirasi dari berita-berita yang memang kemarin minggu-minggu ini bahkan banyak penolakan di sana sini. Nah, semoga dengan pencerahan yang tadi jawaban diberikan oleh Gejohan, utamanya untuk yang bertanya dan umumnya untuk kita yang menonton acara ini, baik secara langsung atau nanti tidak langsung, bisa dijadikan beberapa sumber untuk penyikapan kita selanjutnya. Nah ini alhamdulillah ternyata ini ternyata ramai juga ini yang bertanya ya. Ternyata katanya ini COVID corona marek napuyeng, ternyata tidak. Yang puyeng malah yang akan jawab ini kata sekolah mama derek puyeng nih. Ini ada dua lagi yang mau ditanyakan. Yang pertama ke Gus Ozan ini. Gus Ozan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, apakah dengan adanya wabah yang viral ini kita diperbolehkan sholat Jumat di rumah atau lebih baik langsung sholat zuhur saja? Itu yang pertama. Yang kedua, assalamualaikum Gus, izin bertanya, di lingkungan saya akan diadakan kenduri tolak bala sebagai usaha kami untuk mencegah virus corona bagi masyarakat lingkungan kami khususnya. Nah, itu bagaimana Gus? Bolehkah? Dan bagaimana tata cara yang baik? Nah, ini nekan duri donge tanglete teng kula niku nekan duri di pangan gawe. Tapi nek kula tetap sesat monggo sing leres jenengan mungkin kali Habib Hasan monggo dipun jawab. Mungkin matur nuwun. Terima kasih kepada seluruh penanya dan insya Allah tidak membuat narasumber puyeng untuk menjawab, tapi yang bikin puyeng itu presenternya ini. Ini yang bikin puyeng kita ini. Nah, Alhamdulillah berhasil saya.
Pertanyaan yang tadi disampaikan juga alhamdulillah sudah beberapa terjawab, termasuk tadi ketika ada orang yang mau menyemprot disinfektan ke masjid, masuk naik pakai sepatu, itu orang itu hukumnya bagaimana? Itu berarti kalau dalam kitab Mirqatis Tasdik itu orang yang sudah melaksanakan maksiat badan. Jadi orang yang mengotori ya masjid atau musola tempat ibadah, itu orang itu termasuk orang yang melakukan maksiat badan. Nah, kita ketika ada orang melakukan seperti itu, maka kita wajib mengingatkan agar sepatunya tidak naik. Terus masalah apa, pemulasaran jenazah, ya perawatan jenazah, itu tadi juga sudah sampaikan tentang SOP dan sebagainya. Ini tahu nggak SOP? Yang tahunya pasti SOPAYAM ini. Nah, jadi ini tidak usah terlalu khawatir, masyarakat tidak terlalu seolah menjadi momok ya, bahwa ini kalau ada jenazah yang sudah terkena jelas penyakit COVID-19 ini tidak boleh dimakamkan di sini karena tertakut itu ada. Tidak usah, karena tadi sampaikan sudah melalui proses. Ini sudah ada tadi sampaikan tim. Kalau misalnya kaum COVID-19, jadi kaum atau mudin COVID-19 itu sudah ada. Mudin COVID-19 itu sudah ada, jadi tidak usah khawatir. Dan insya Allah itu sudah tertangani dengan baik. Jadi tolong, ini juga himbauan kepada seluruh masyarakat, jangan menolak jenazah yang di situ ada indikasi terkena penyakit corona. Apalagi yang belum jelas. Ini kadang-kadang sekarang ini kalau ada orang meninggal corona. Kita gak kubrekan dari corona gitu. Ya macam dia gimana sana gitu. Makanya tolong jangan seperti itulah. Ya ini merupakan edukasi untuk masyarakat kita dan tidak seperti itu. Nah, untuk masalah sholat Jumat di rumah itu tidak ada sholat Jumat di rumah. Sholat Jumat itu di masjid yang masjid jami. Ya, masjid yang untuk Jumatan itu namanya masjid jami. Bahkan di sekolah tidak ada sholat Jumat di rumah. Dalam keadaan apapun tidak ada sholat Jumat di rumah. Betul. Nah, jadi kalau di rumah ya berarti sholat zuhur. Ya, yang lebih ini lagi, jangan sampai sudah nggak sholat Jumat, nggak sholat zuhur. Anjuran himbauan untuk tidak sholat Jumat itu yang dijadikan ilat adalah kumpulnya yang nggak boleh. Kumpulnya. Lah ini yang aneh lagi, ada orang yang nggak Jumatan, sholat zuhur berjamaah di masjid. Tentu guys, ini kan yang nggak boleh Jumatannya. Dan kita sholat zuhur berjamaah, itu aneh itu. Yang jadi ilat, yang jadikan dilarang untuk itu adalah kumpulnya maksudnya. Sehingga silakan di rumah masing-masing, karena di rumah masing-masing tidak boleh sholat Jumat, ya, karena harus ada beberapa syarat kan. Yang mungkin mustahudin berjumlah 40 orang, yang laki-laki semua pokoknya banyak itu. Nah, nanti karena tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka di rumah melaksanakan sholat zuhur. Jangan aneh, enggak sholat Jumat, tetap kumpul di masjid jamaah zuhur, aneh gitu. Ya, itu yang harus kita pahami. Dan yang terakhir tadi bahwasanya masalah kenduri. Jadi selamatan lah gitu. Bahwa yang bisa menolak wabah penyakit, menolak balak adalah diantaranya sedekah. As-sedekah itu tidfa'al balak dan sebagainya. Jadi sedekah itu bisa menolak balak. Makanya yuk kita kemarin juga mengajak puasa di channel Santri Kopla, kita sudah mengajak untuk sedekah massal. Jadi harus kita di tempat kita yuk sama-sama bersedekah. Alhamdulillah ini juga teman-teman sudah bersedekah dalam kapasitasnya masing-masing. Yang penjahit membuat pakaian APD, ya, alat pelindung diri untuk tenaga medis. Ada teman-teman kita juga membagikan masker dan sebagainya, membagikan hand sanitizer. Ya, walaupun kita juga harus tahu bahwa ini hand sanitizer-nya benar-benar hand sanitizer bukan gitu kan. Kadang-kadang hanya air gitu ya, nggak masalah. Cuma wadah. Iya, seperti teman saya itu. Tadi ada contohnya kayaknya. Tadi ada contohnya. Kayak terus. Wah, sedih ya. Ya, artinya ketika melakukan sedekah ya dalam bentuk apapun silahkan. Itu yakin itu merupakan bagian dari kita, usaha kita
ikhtiar kita untuk menghilangkan wabah penyakit ini. Yuk sama-sama kita bersedekah, lewatkan duri atau apapun begitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, karena waktu sudah malam, jadi kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini. Ini banyak kesalahan dari kita, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Yuk nanti sebelum kita tutup ditutup oleh presenter, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sekali lagi kami haturkan setelah pemaparan. Semoga semuanya dari jawab pertanyaan, dari pemaparan yang semoga bisa menjadi tambahan keilmuan sehingga kita lebih bijaksana. Dan tentunya selain bijaksana, bijaksini Gus. Ya, karena agar kita bijaksini ya, karena saya sudah dikode ini akan saya akhiri, nanti malah dikira kita melanggar aturan pemerintah, ini sudah malam ngaten. Terima kasih kepada Habib, kepada Gus Johan, kepada Gus Fauzan atas pencerahannya. Semoga sekali lagi menjadi sedekah. Ini praktek pertama kali, dan tentunya kami, saya secara pribadi banyak khilaf, banyak salah, banyak kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan. Mohon maaf. Semoga channel ini bermanfaat dan kita tambah semangat. Jangan lupakan ibadah dan tetap cinta Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.